Setiap anak lahir dengan potensi dan keunikan yang berbeda. Mengenalkannya kepada alam adalah sesuatu hal yang sederhana yang mungkin akan mereka kenang sepanjang kehidupannya. Karena setiap manusia adalah individu yang istimewa. Berawal dari menepati sebuah janji kepada putri bungsu saya bernama Echa. Jika naik kelas 3 sekolah dasar, akan saya ajak naik gunung. Okelah, tiba pada hari Minggu 30 Juni 2019. Gunung Panderman di Batu. Saya pikir cocok buat si Echa belajar untuk melakukan pendakian pertamanya. Setelah mendapatkan tiket perizinan, kami berdoa bersama dan kita berangkat mendaki gunung. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 Latar Ombo kami tempuh sekitar 40 menit saja. Anak-anak tampak menikmati perjalanan ini. Sesekali beristirahat untuk minum dan makan snack. Latar Ombo adalah lahan yang cukup luas yang muat untuk beberapa tenda, yang mana di akhir pekan akan ramai oleh pendaki. Saya sempat ragu dan saya berpikir untuk sudah sampai di sini saja dan membiarkan mereka bermain di Latar Ombo. Tapi sesampai Latar Ombo, Echa malah penasaran dengan para pendaki yang turun dari puncak dan ngotot ngajak minta naik sampai puncak Panderman. Okelah, daripada si Echa ngambek, saya turuti saja kemauannya. Selepas pos 1, jalur pendakian Gunung Panderman kembali memasuki vegetasi hutan pinus dengan trek tanah yang padat. Jika sebelumnya jalur masih melipir bukit, ini jalur benar-benar menanjak. Ditambah adanya trek bebatuan yang mendominasi ketika mendekati pos 2. Siapapun yang pernah berwisata ke Kota Batu tentu tidak asing dengan Gunung Panderman. Gunung berketinggian 2045 meter di atas permukaan laut ini menjadi latar belakang Kota Batu. Awalnya saya sempat ragu Echa akan kuat tektok atau pulang pergi tanpa camp di Gunung Panderman. Tapi dengan keyakinan yang cukup kuat, saya memberanikan diri untuk berangkat serta mengajak keponakan saya yang bernama Rifano untuk melakukan pendakian ini. Pos 2 atau bisa disebut dengan Pos Watu Gede berada di ketinggian 1730 meter di atas permukaan laut. Pos 2 ini tidak seluas pos 1, tetapi area di pos 2 ini lebih teduh dan sejuk karena area datarnya masih terlindung oleh pepohonan tinggi di sekitarnya. Batu besar yang menandai pos 2 juga menandai berakhirnya trek bebatuan di jalur pendakian Gunung Panderman ini. Di pos 2 ini sejenak kami beristirahat. Anak-anak bermain dan bernyanyi membuat saya kagum. Pendakian tidak buat mereka mengeluh. Mereka seakan menikmati setiap proses dari pendakian ini. Oke, mari kita melanjutkan perjalanan. Setelah Pos Watu Gede, trek mulai menanjak, naik lumayan terjal.
Tanah yang diinjak kadang ambrol, sehingga cukup licin. Sampai-sampai kami harus merayap memakai tangan. Dari sini saya tidak melihat wajah mengeluh ataupun wajah lelah di wajahnya Echa maupun Rifano. Mereka terus berusaha dan sesekali berhenti sambil disemangati oleh pendaki-pendaki lain yang melintas. Iku ambil itu. Ya. Hingga akhirnya setelah sekitar 50 menit sampai juga di trek landai, yaitu pos bayangan. Meski areanya agak miring, pemandangan dari puncak bayangan ini terlihat indah saat malam hari. Selepas pos bayangan, pendakian Gunung Panderman dilanjutkan dengan menyusuri lereng terbuka yang masih menampakkan Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Tak lama kemudian kami bertemu dengan jalan melipir bukit. Saya dan anak-anak harus berhati-hati melewati jalan ini karena jalan yang sempit serta jurang menganga di sebelah kiri kami. Rasa penasaran Echa dan Rifano semakin menjadi. Mereka berjalan semakin semangat. Dan setelah melipir tak berapa lama kemudian, kami bertiga akhirnya sampai di puncak Basundara, 2045 meter di atas permukaan laut, Gunung Panderman.
Sampai puncak anak-anak sangat bahagia. Dan tak lupa saya memberi selamat kepada putri sulung saya dan keponakan saya. Selamat Echa dan Rifano, puncak pertamamu Gunung Panderman. Di ketinggian 2045 meter di atas permukaan laut, di usiamu yang 8 tahun. Sekitar 40 menit kami bertiga bersantai dan berfoto di puncak. Echa sempat laris manis diajak foto-foto pendaki yang saat itu bertemu di puncak Panderman. Setelah itu kami langsung bergegas turun. Kami sempat istirahat sejenak, makan bekal di pos Watu Gede. Sungguh pengalaman yang luar biasa, bisa mengajak anak dan keponakan bersama mendaki gunung. Ini adalah kali pertama saya untuk mendaki gunung bersama anak saya. Dan mereka sangat menikmati segala prosesnya. Teruslah mencintai alam, kelak kau akan dicintai pula oleh alam semesta ini. Orang yang dewasa mungkin dapat membuat perang, namun anak-anaklah yang menciptakan sejarah kehidupan. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam lestari.